This is special perform.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sudah dibuka dengan sholawat Nabi. Mudah-mudahan yang sudah menyimak live pada siang hari ini masalah-masalahnya bisa terselesaikan, masalah-masalahnya bisa mendapatkan solusi. Nah, kita jumpa lagi di sesi yang ketiga ya. Nah, tadi ada sesi pertama, ada sesi yang kedua, dan ini sesi yang ketiga untuk komunitas kami, yaitu Marketing Langit, para peserta yang sudah menyimak materi yang pertama dan kedua, dan ini yang ketiga. Dan apabila Anda langsung menyimak materi ini yang ketiga, saya kira nanti malah bingung ya. Saya harap bisa nyimak materi mulai dari awal, satu, yang kedua, yang ketiga. Nah, jadi pada sesi yang ketiga ini kita akan mengangkat tema, yaitu mengenai cerdas finansial, cerdas keuangan. Nah, kenapa kita perlu untuk cerdas finansial? Ya, supaya kita bisa mengukur ya antara kebutuhan dan keinginan. Ya, jadi antara kebutuhan dan keinginan kita. Nah, banyak orang-orang ini tidak memahami, atau banyak orang-orang ini kurang cerdas dalam mengatur keuangan atau finansial ya. Karena keuangan itu porsinya banyak sekali ya, porsinya untuk kebutuhan, porsinya untuk dana darurat ya, porsinya untuk membangun keinginan, impian, contoh ingin membangun rumah, ingin membeli mobil ya, ingin berangkat umroh. Nah, keinginan-keinginan ini kadang-kadang tidak diimbangi dengan kecerdasan finansial ya. Jadi contohnya kalau ibu atau kalau bapak ibu di sini ya kepingin membangun rumah ya, contohnya kan harus ada keuangan yang rapi ya, keuangan yang rapi sehingga nanti bisa membangun sebuah rumah. Nah, bagaimana menciptakan keuangan yang rapi? Tentunya harus ada tabungan ya, tabungan yang disisihkan. Jadi ada tabungan yang disisihkan tiap bulan, sehingga nanti target 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun rumah itu bisa terwujud, atau kita bisa membuat rumah tersebut. Nah, maka dari itu perlu yang namanya cerdas finansial. Nah, seperti itu. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh, kadang-kadang seseorang itu kurang mengerti arti sebuah finansial atau keuangan ya. Jadi kalau Anda tidak mengerti keuangan atau finansial, tahu-taunya kaget ya, tahu-taunya kaget, loh, uang saya kok habis, loh, saya kok minus.
Ya tiap bulan kok minus. Nah, solusinya gimana? Nah, Anda harus mencari solusi. Kalau sudah terjadi seperti itu, jangan hanya berdiam diri dan pasrah. Ya, nah, kita dikasih akal pikiran, ya, dikasih akal pikiran sama Tuhan, sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpikir, gimana nih kok uang saya terus-terusan habis? Gimana cara solusinya? Ya, memang ya urusan rezeki itu Allah, ya kita sudah dikasih rezekinya masing-masing. Nah, soal rezeki tadi sudah saya bahas di sesi 1 dan sesi yang kedua. Nah, tetapi kita sebagai manusia kita harus berusaha menjemput rezeki itu. Nah, apabila masih kurang, nah kita harus mengupayakan, berusaha bagaimana bisa keuangan kita ini bisa mencukupi, bahkan surplus, bisa nabung. Nah, di sini ya saya hanya sharing-sharing aja, berbagi ilmu, ya, berbagi ilmu pengetahuan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya pun dapat ilmu dari guru saya, sehingga saya bisa tularkan ilmu itu. Karena apa? Kalau ilmu itu nggak ditularkan, tidak akan barokah, ya, tidak akan berkah. Apa itu berkah? Berkah itu kayak bunga, ya. Kalau masih kuncup itu, ya seperti itu. Kalau bunga nggak barokah. Tapi kalau mekar, inilah barokah, kan bisa bermanfaat atau berkali-kali lipat manfaatnya, baik bagi saya, bagi orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu kalau di sini kepingin ya meningkatkan penghasilan, ya ingin meningkatkan pendapatan, bisa simak materi saya sampai akhir, jangan sampai meninggalkan room saya. Ya, bisa juga gabung di komunitas saya yang namanya Kelas Marketing Langit, klik yang ada di bio. Nah, jadi guru saya bilang, ya guru saya mengatakan, ya saya pernah ditanyai, ya guru saya, Pak Bambang, ya kerja itu cari apa? Nah, coba yang nyimak di sini bisa menjawab, ya, kerja itu cari apa, ya? Oke, yang sudah selamat bergabung banyak sekali, ya. Nah, jadi dulu saya itu menjawab, ya, kerja itu cari duit, kerja itu cari uang. Saya mengatakan seperti itu. Ya, benar tapi kurang tepat. Wah, kurang tepat katanya. Apa, Pak? Jadi kerja itu adalah belajar. Nah, loh, kok bisa ya kerja itu adalah belajar? Maksudnya gimana, Pak? Gitu kan. Jadi kerja itu adalah belajar gimana cara meningkatkan penghasilan, gitu kan. Yang 1 bulan 1 juta, gimana caranya bulan berikutnya bisa 2 juta, ya, bulan berikutnya bisa 3 juta. Nah, disitulah kerja itu harus belajar. Nah, kalau kerja nggak belajar, saya pernah ditanyai, coba Pak Bambang kerja sebagai seorang karyawan sudah berapa tahun? Saya kerja sebagai seorang karyawan sudah 10 tahun, Pak. Oh, 10 tahun ya. Lama ya, Pak, ya? Ya lumayan, Pak. Kira-kira sudah punya tabungan berapa? Nah, saya jawab sambil tersenyum. Waduh, nggak tersisa, Pak, tabungannya, Pak. Nah, iya kan? Jadi kerja itu bukan lamanya, ya. Saya kira itu kerja itu lama, ya. Kalau semakin lama, ya semakin lama bekerja, berarti kan ibaratnya semakin
banyak kan uangnya kan. Ternyata benar yang dikatakan guru saya, kerja itu adalah belajar. Jadi gimana caranya uang itu bisa naik setiap bulan, bahkan setiap tahun, Bapak Ibu. Jadi kita disuruh belajar gimana caranya penghasilan itu akan naik. Nah, sebelum saya ngomong penghasilan, nah di sini ada di slide saya ini ada yang namanya Nah, di sini ada arus uang, ya, arus uang. Nah, ini juga saya dapat materi dari buku yang namanya buku Cash Flow Quadrant karangan Robert T. Kiyosaki. Ya, Bapak Ibu bisa mencarinya. Nah, kalau malas mencari ya bisa menyimak materi dari saya. Jadi dalam mencari penghasilan itu dibagi menjadi 4 golongan dan 2 kuadran. Nah, 4 golongan itu apa? Golongan E, SE, B, dan I. Nah, dan kuadran kiri dan kuadran kanan. Ini statusnya Bapak Ibu. Jadi kalau di dalam negara ini adalah suatu kelas, ya, kelas ekonomi. Ada yang menengah ke atas, ada menengah ke bawah. Inilah yang namanya kelas ekonomi. Nah, baik, nanti kita akan simak satu persatu pengertiannya. Bapak Ibu ini berada di kuadran mana? Kiri atau kanan? Ya. Yang pertama E, pegawai, SE, dokter, arsitek, artis, pedagang, itu ada di SE. Nah, jadi yang kiri itu, nah, yang kita sebut adalah aktif income. Jadi yang golongan kiri itu adalah aktif income. Apa aktif? Ya berarti beraktivitas untuk mendapatkan income. Kalau mereka tidak beraktivitas, ya mereka tidak akan mendapatkan income atau uang. Jadi kata orang, time is money. Waktu adalah uang. Anda menukarkan waktu Anda untuk mendapatkan uang. Nah, pegawai itu kayak ya PNS, kayak karyawan. Nah, itu pegawai. Kalau SE itu dokter, arsitek, dan artis, itu masih dalam kategori aktif income. Ya, jadi kalau seorang dokter ini kalau nggak nyuntik ya nggak dapat uang. Ya, arsitek juga kalau nggak dapat garapan proyek, ya juga nggak dapat uang. Nah, terima kasih atas tap live-nya Kak Dian, ya terima kasih. Nah, jadi seorang pedagang gorengan, seorang pedagang bakso, jadi kalau mereka nggak dagang, ya nggak dapat penghasilan, karena mereka harus beraktivitas bekerja. Itu yang namanya aktif income. Nah, Anda bekerja untuk uang. Nah, jadi di sini Anda harus bekerja untuk mendapatkan uang. Kalau Anda nggak bekerja, Anda tidak akan mendapatkan uang. Itu golongan kiri. Ya, jadi golongan kiri ini jumlahnya banyak sekali. Ya, jumlahnya banyak sekali. Maka dari itu kita sekarang ini
ya gimana golongan kiri ini kalau paham, kalau mereka mengerti, dia akan juga menciptakan yang kuadran kanan. Kita harus menciptakan yang kuadran kanan. Nah, seperti itu. Nah, kita coba apa sih yang ada di kuadran kanan itu? Kuadran kanan ada B, business owner, yang nomor 2 bisa network marketing, atau ini investor atau ruko yang disewakan. Nah, baik, saya akan jelaskan satu persatu. Business owner itu seorang owner yang punya perusahaan, ya. BO, business owner yang punya perusahaan atau perusahaan pabrik. Yang nomor 2 network marketing, yaitu sebuah pemasaran yang menggunakan jaringan. Ini network marketing. Yang I itu investor. Investor itu tanam, ya, tanam modal, tanam saham. Bisa juga dia tanam ke sebuah perusahaan, dia juga tanam saham, nanti bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Itu yang namanya investor, ya. Nah, atau dia punya membuat investasi, membangun sebuah ruko yang disewakan, itu juga investasi. Nah, jadi untuk kuadran kanan ini, ya, Anda, nah, kalau ingin pindah ke kuadran kanan, Anda kerja, ya, yaitu kan belajar, ya, kerja harus untuk membangun aset. Aset ini nanti akan mendapatkan uang. Nah, jadi contoh mudahnya, Anda sambil kerja, Anda juga sambil nabung, ya, contoh nanti bisa untuk membangun ruko nanti disewakan. Nah, itu loh yang namanya pola pikirnya harus berubah. Jangan pasrah, ya sudahlah, saya terima sebagai seorang pegawai gajiannya 2 juta, saya pasrah, saya terima, ya sudah. Tapi jangan menggerutu kalau uangnya habis, jangan menggerutu kalau nanti ada dana-dana mendadak, ya kan seperti itu. Maka dari itu Anda harus sedia payung sebelum hujan. Ibaratnya itu antisipasi, karena yang namanya uang itu ada resiko, kehidupan itu ada resiko. Kalau Anda tidak punya dana cadangan, ini sangat berisiko sekali. Ya, saya pun pernah mengalami itu, tiba-tiba anak saya yang pertama itu sakit. Ya, anak saya yang pertama tiba-tiba sakit, panas, saya panik. Ya otomatis kan kita butuh cepat, ya. Kalau panasnya tinggi kan panik, lah butuh cepet, langsung ke rumah sakit, langsung ke UGD, ya kan seperti itu. Nah, kalau kita ke rumah sakit aja nginep 3 hari, ya, kemarin ya ke RSU kemarin ICU 3 hari saja 6 juta Bapak Ibu untuk pembayaran umum, ya. Nah, kalau ke BPJS, wah, saya pasti ribet. Nah, saya jalur cepat untuk kalau sakit ini, saya kepingin cepat dan ditangani dan terselesaikan sakitnya karena sangat darurat. Nah, itulah yang kita butuhkan, yaitu dana-dana cadangan ini untuk dana-dana darurat seperti itu. Kita nggak tahu resikonya, apakah nanti orang tua yang sakit, apakah nanti anak, istri, saya, kita harus siap. Nah, jadi kalau Anda di kuadran kiri, ya berusaha kerja membangun aset untuk masa depan. Ya. Nah, inilah yang membedakan orang yang cerdas finansial sama orang yang tidak cerdas finansialnya. Dia mikirnya jauh ke depan. Dia mikirnya tidak hari ini, ya. Banyak orang yang beranggapan, ya sudah, saya sudah nyaman kok di pabrik, gajian UMR sudah cukup lah. Nah, tapi Anda yakin
ya 5 tahun masih tetap di pabrik kan gitu, 5 tahun masih di situ. Nah, mikirnya kan harus panjang. Nah, andai kata nanti pabrik ini tutup gimana? Apakah Anda sudah siap dengan segala resiko? Resiko apa? Ya kalau Anda nggak bekerja, yang namanya kebutuhan rumah tangga ini tetap berjalan, makan tetap, kebutuhan anak tetap, sedangkan Anda nggak bekerja. Apakah Anda siap? Maka dari itu siapkan dari sekarang, meskipun Anda seorang pegawai, pedagang, harus punya pemikiran untuk membangun aset jangka panjang. Ya. Yang namanya membangun itu butuh proses, ya. Tidak hanya setahun 2 tahun. Ini waktunya sangat panjang dan lama. Nah, jadi kalau Anda bisa membangun di kuadran kanan, Anda akan mendapatkan yang namanya passive income. Nah, apa itu passive income? Uang bekerja untuk Anda, aset yang bekerja untuk Anda. Jadi meskipun Anda nggak bekerja, aset ini yang akan bekerja untuk menghasilkan uang untuk Anda. Nah, pilih mana? Ya, apakah Anda banting tulang untuk mendapatkan uang, atau Anda punya aset yang bekerja untuk Anda mendapatkan uang? Meskipun Anda nggak bekerja yang di kuadran kanan, uang tetap mengalir, Bapak Ibu. Nah, contoh B, ya, business owner, ya, meskipun yang punya perusahaan itu liburan 1 bulan, saya yakin, ya, perusahaan itu tetap berjalan sesuai dengan sistemnya, karena B ini adalah bisnis yang bersistem, karena sudah ada sistemnya, ada sistem pemasaran, ada sistem keuangan, kepegawaian, karyawan, ada yang bagian kantornya, ini sudah bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi yang business owner ini tinggal laporan gimana bulan ini, gitu aja kan, bulan ini bagaimana, ya, tinggal menerima laporan saja. Nah, atau yang nomor 2, network marketing, ya pemasaran jaringan. Kalau jaringan Anda sudah besar, ya, otomatis Anda juga akan mendapatkan bonusnya dari bisnis network marketing. Nah, atau yang investor, ya, kalau Anda punya uang 5 miliar, bangun ruko, Anda sewakan, Anda tiap tahun dapat uang sewa. Bagaimana? Enak bukan? Sekarang kalau Anda disuruh pilih, kira-kira pilih mana? Yang kiri apakah yang kanan? Saya yakin semuanya pingin yang ada di kuadran kanan, ya. Semuanya kepingin yang di kuadran kanan. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda sudah punya uang untuk bangun pabrik? Anda sudah punya dana untuk membangun ruko? Nah, tetapi tidak apa-apa. Yang terpenting di sini ada kemampuan untuk yang namanya perubahan, ya, ada kemauan yang namanya perubahan, ya. Jadi kalau Anda nggak mau berubah, itu terserah Bapak Ibu masing-masing, ya, mau berubah atau tidak. Nah, terus gimana caranya, ya, kalau Bapak Ibu mau berubah, ya, kita mencari solusi bersama-sama. Nah, bagaimana saya bekerja, ya,
bagaimana saya seorang karyawan bisa pindah ke kuadran kanan ya, sedangkan saya tidak punya modal sama sekali ya, sedangkan saya tidak punya modal sama sekali untuk pindah ke kuadran kanan, atau Anda modalnya minim ya, tapi ingin pindah ke kuadran kanan ya. Solusinya Bapak Ibu bisa membangun di bisnis yang B ya. B yaitu, nah di sini ya saya, B yaitu yang nomor 2 Bapak Ibu ya, network marketing. Jadi yang nomor 2 itu adalah network marketing, bisnis pemasaran jaringan. Nah, jadi Ibu bisa bergabung di situ, di sebuah perusahaan pemasaran jaringan ya. Nah, Bapak Ibu bisa, kalau modalnya kecil ya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan gabung di bisnis network marketing ya. Jadi bisnis network marketing itu sebenarnya banyak sekali Bu, banyak sekali di luaran sana. Yang terpenting Bapak Ibu harus jeli memfilternya ya. Jeli memfilternya maksudnya apa? Banyak sekali orang-orang itu yang salah pilih ya, salah pilih perusahaan. Akhirnya kenapa? Yang pertama tertipu ya. Yang kedua perusahaannya tutup. Sehingga apa sih, kita sudah menginvestasikan waktu, tenaga pikiran, bangkrut perusahaannya. Maka dari itu Bapak Ibu jangan sampai salah pilih. Nah, bagaimana cara memilih sebuah bisnis network marketing? Nah, yang pertama, izinnya jelas. Perusahaan itu sudah berizin ya, ada izinnya. Yang kedua, sudah terdaftar di APLI ya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, karena ini bisnis ini penjualan langsung. Yang nomor 3, produknya berkualitas dan terjangkau, diterima oleh masyarakat. Yang nomor 4, modalnya minim ya, modalnya minim ya, ya 300-400an cari yang seperti itu, minim. Modalnya yang sangat murah, 500-600 ya, itu kan sangat minim. Yang nomor 7, punya track record. Track record itu apa ya? Perusahaan ini bisa bertahan minimal ya, minimal 7 tahun, minimal 6 tahun lah, 6 tahun 7 tahun ya. Ya kebanyakan, karena biasanya 5 tahun itu krisis ya, 6 tahun itu krisis. Bisakah perusahaan ini melewati krisis itu? Kadang-kadang pada saat kondisi ini ya banyak perusahaan yang tutup ya, karena kondisi krisis. Setelah tutup, dia bikin bisnis baru lagi ya, bisnis baru lagi. Jadi catat minimal 7 tahun ke atas perusahaan ini teruji bertahan krisis ya, track recordnya bagus. Cari seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menemukan, segera bergabung. Nah, kalau Bapak Ibu belum menemukan ya, di sini saya hanya ngasih solusi ya, bisa bergabung dengan kami, karena kelima-limanya ya perusahaan kami itu dapat ya, kelima-limanya ini perusahaan kami dapat ya. Jadi
kalau masih bingung bisa bergabung di perusahaan kami. Nah, ini ada ya, kita bisnis ini real ya, ada produknya, bisnis ini real. Nah, kita contohkan yang ada di slide ini ya. Nah, contoh kita punya produk yang namanya produk paket keluarga harmonis. Nah, itu harga paketnya sekitar ya 700 sampai 750 ribuan lah. Karena untuk penjualan ini banyak sekali teman-teman, ada yang 700 sampai 800 ribu rupiah. Nah, jadi produk-produknya itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kan. Ntar saya balikkan dulu aja ya. Saya sambil. Nah, ini produk-produknya ada Rosvi. Ini untuk kita, karena yang paling laris ya di perusahaan kami yaitu paket keluarga yang harmonis. Ada Rosvi ya, ada Herbastamin ya, ada Crystal Egg ya, ada Royal Jelly ya. Nah, jadi kenapa paket keluarga harmonis ini sangat laris ya, omsetnya paling banyak ya. Jadi banyak problem yang terjadi di dalam keluarga Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak hanya problem keuangan, tapi ada juga problem yang kurang harmonis. Jadi nanti di sini saling melengkapi Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu, yang pertama fungsi manfaatnya, kalau Bapak Ibu pakai produknya ya, manfaat yang pertama, kalau Bapak pakai produknya itu akan memberikan reaksi ya, yang pertama. Nah, contoh kita produk Rosvi nih. Jadi produk Rosvi ini sudah ada, semuanya sudah ada Badan POM dan halal ya. Produknya sudah ada Badan POM dan halal. Contoh kita ngomong Rosvi nih. Jadi Rosvi ini memang istri saya yang minum ya, istri saya yang minum, tapi saya yang merasakan. Nah, jadi kalau istri saya minum Rosvi, katanya selalu kepingin. Selalu kepingin apa ya? Gairahnya itu muncul ya. Nah, karena itu penting ya, memunculkan sesuatu gairah itu, selera itu penting sekali. Karena kenapa? Contoh kalau Anda nggak selera makan itu gimana sih? Nggak enak. Jadi nggak selera. Jadi kalau nggak selera makan ya, akibatnya kurus. Ya, itu kalau orang nggak makan. Tetapi kalau hubungan nggak selera itu gimana? Ya, bisa Anda bayangkan. Ya, ada keluarga, ya, laki-laki perempuan sepasang suami istri, yang satunya selera, yang satunya nggak selera. Yang satunya kepingin, yang satunya nggak kepingin. Ya kan? Apa yang terjadi? Nah, ya yang terjadi nanti yaitu pengadilan banyak sekali kasus-kasus perselingkuhan. Ya, karena yang di rumahnya tidak menanggapi, tidak ada rasa atau gairah di situ, keinginan, sehingga apa? Ya mungkin suaminya cari yang lain. Nah, tetapi untuk yang laki-laki ini, kalau istrinya kepingin ya, untuk membangkitkan rasa keinginan, coba di Rosvi. Wow.
Nah, nanti kalau sudah minum Rosvi ini tanda-tanda ya, kayak apa ya? Nggak usah ngomong nanti malam ya, nggak usah ya, kayak bikin minum ya gitu kan. Ambil gelas ya, klunding kan, klunding itu gelasnya kan bunyi klunding, wah ini sudah tahu, wah ini apa alarm gitu kan, alarm persiapan nanti malam ini kan gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang ini reaksinya sangat luar biasa Bapak Ibu. Tidak menunggu 3 jam, 1 jam atau paling cepat 1 jam lah. 1 jam sudah ada reaksinya. Kalau istri minum Rosvi ini. Nah, jadi itu salah satu yang dialami istri saya, tetapi dalam kandungan Rosvi ini banyak sekali manfaatnya. Selain salah satu tadi membangkitkan rasa keinginan ya, juga bisa untuk apa ya? Bikin sehat ya, hormonnya stabil ya. Hormonnya stabil kayak apa ya? Kayak hormon stabil itu kayak menstruasinya teratur ya. Sehingga apa, kalau teratur ini bisa untuk program kehamilan ya. Ya termasuk istri saya ini selalu minum ini ya untuk program kehamilan ya, meskipun 11 tahun baru dikasih, saya tidak pernah putus asa berhenti ikhtiar ya Bapak Ibu ya. Herbal saya minum, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekah dan lain sebagainya, saya nggak pernah putus asa. Saya lakukan terus. Ya mungkin diuji seberapa kuat. Nah, karena saya membaca di dalam surat Maryam itu, nah, saya memahami maknanya, ternyata kita disuruh ikhtiar terus ternyata, jangan sampai berhenti. Oh, Al-Quran mengatakan seperti itu, saya terus ikhtiar. Ternyata benar. Kalau ikhtiar terus, kita nggak pernah putus asa, dalam surat Maryam itu kita dikasih. Silakan Anda percaya atau tidak. Nah, ini Rosvi. Nah, dan ada juga yang Crystal Egg. Ya, Crystal Egg ini sudah ada izinnya BPOM. Ya. Crystal Egg ini sangat laris Bapak Ibu. Saya sendiri pernah memasarkan sendiri. Ya, saya sendiri pernah memasarkan sendiri, seorang laki-laki, bayangkan memasarkan Crystal Egg. Ya, Crystal Egg ini untuk wanita ya, padahal untuk wanita, tapi saya bisa memasarkannya. Bahkan 1 bulan dulu itu pernah tembus 100-200 pieces ya, penjualan Crystal Egg. Jadi Crystal Egg itu ibaratnya kayak lipstick Bapak Ibu, lipstick. Tapi bukan lipstick untuk bawah ya, untuk atas ya, tapi untuk bawah. Ya. Jadi kalau orang yang ragu-ragu pakai Crystal Egg, saya biasanya suruh pakai dulu, bayar belakangan. Karena saya saking yakinnya dengan produk ini. Oh, mungkin ibu ragu ya dengan produk ini, nggak apa-apa Bu, ibu pakai dulu saja. 1 minggu, kalau nggak ada reaksi, kembalikan produknya. Tetapi kalau 1 minggu ada reaksinya Bu, ya tolong dibayar. Nah, itu garansinya Bu. Nah, silakan dipakai. Atau Crystal Egg ini ya luar biasanya, nggak usah nunggu 1 minggu. Kadang-kadang ada yang silakan Bu pakai di dalam, langsung terasa. Atau nggak usah dipakai ya, dipegang saja di tangan, itu langsung terasa. Terasa apa? Terasa rapet Bapak Ibu. Terasa rapet, maksudnya itu apa ya? Ya rapet keset. Nah, ya mohon maaf, ini yang masih belum keluarga bisa meninggalkan ya. Tapi yang sudah berkeluarga bisa stay di live saya. Jadi Crystal Egg ini sangat luar biasa karena
Kenapa sangat membantu hubungan keluarga menjadi harmonis? Ini ya Bu ya, kalau dipakai wanita yang umur 40 tahun, dia kalau pakai Crystal X ya, rasanya kayak umur 21 tahun. Jadi kalau 21 tahun itu kayak gadis ya. Kayak gadis manten anyar ya. Nah, jadi kalau sudah kayak seperti itu, mana ada suami yang selingkuh ya, mana ada suami yang tidak sayang, mana ada suami yang nggak suka. Jadi kalau istri servisnya bagus, otomatis ya suami ya servisnya bagus, seneng kan gitu kan, kerjanya semangat gitu kan. Kalau kerjanya semangat ya uang yang akan didapat ya. Jadi ini adalah lingkaran keluarga itu sebenarnya sepele, kadang-kadang kita tidak tahu ya gimana cara menjaga keluarga ini bisa harmonis. Tidak hanya uang Bapak Ibu, servis juga penting ya, servis juga penting. Banyak orang rela loh ya, kayak di TV tadi 1 menit berapa juta gitu. Sampai ya kena penjara ya. Wow, 1 menit bayar sekian, rela mengeluarkan seseorang rela beli dengan harga yang sangat fantastis loh Bu, Bapak Ibu. Tetapi dengan paket ini berapa tadi? Sekitar 700 ya, 700.000 untuk menservis ya. Ini bisa 1 bulan 2 bulan pemakaian ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin keluarga harmonis ya, mungkin bisa salah satunya di sini. Kalau keluarga hubungan jadi harmonis semuanya, kan bahagia. Apa yang dicari ya? Apa yang dicari di dalam keluarga itu kan kenikmatan. Waduh, kenikmatan, nggak hanya makan ya. Jadi keluarga itu yang ibadah yang paling nikmat ya. Ibadah yang paling nikmat itu adalah ibadah hubungan bersama pasangan. Sudah nikmat dapat pahala. Jadi ya saling menjaga kan gitu kan. Nah, karena itu yang paling disuka pasangan, dirawat Bapak Ibu. Tadi Crystal X, ini ada Herbastamin ya. Sudah ada BPOM dan halal. Herbastamin juga ada Royal Jelly. Ini untuk suami, ini untuk suami juga bisa, juga untuk istri. Ini suplemen Bapak Ibu. Kenapa sih kita butuh suplemen khusus ya? Suplemen khusus kadang-kadang yang kita makan ya itu sembarangan ya. Kadang-kadang di dalam rumah tangga, keluarga, kadang-kadang sangat minim sekali apa itu gizi dan nutrisi ya. Bayangkan ya, nasinya banyak ya, kadang-kadang nggak pakai sayur, hanya makan tempe sama sambal. Nah, tetapi kalau orang yang berilmu, ini kurang cukup nutrisi ini untuk tubuh kita ya. Karena mungkin yang tahu, pernah dengar ada yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Nah, disitulah kadang-kadang orang minim pengetahuan untuk gizi. Nah, gizi itu tidak hanya untuk tenaga, tapi juga untuk hubungan ya. Karena yang namanya, kalau laki-laki itu yang diperlukan adalah otot ya, karena penis itu otot. Yang kedua adalah sperma. Kadang
kepingin terus ya, tapi spermanya nggak ada, habis. Kalau spermanya habis itu akan mempengaruhi gairah ya, tapi kalau spermanya itu non-stop dapat terus, wow. Ya nanti kayak anak muda ya, bisa non-stop sehari 3 kali bisa ya. Yang saat ini ya 1 bulan 1 kali, 1 bulan 2 kali, ya rugilah. Masa hubungan 1 bulan 1 kali 2 kali ya, karena itu adalah kenikmatan yang berpahala. Kalau bapak ibu staminanya berkurang, ya perlu suplemen. Nah suplemen ini untuk tambahan. Kalau malas membeli sayuran atau buah-buahan dan lain sebagainya, memasak, mau yang praktis, bisa minum suplemen itu. Nah ini kan, nah, suplemen ini kalau ibu membelinya, nanti akan ada reaksi, akan ada rasa yang bapak ibu rasakan, dan ada testimoni yang bapak ibu rasakan. Jadi kalau ibu merasakan manfaatnya, ceritakan ke orang lain. Saya yakin ya tetangga-tetangga ibu itu membutuhkan, nggak usah malu ya. Jadi ceritanya simpel kok ya. Jadi kalau ke tetangga ibu bisa bisa bersilaturahmi ke tetangga, atau sekarang ada sosmed ya, Anda bisa foto dengan sosmed, klik ya kan, alhamdulillah saya minum Rosvi ini yang awalnya kepingin 1 bulan sekali, sekarang setiap hari kepingin loh, alhamdulillah. Terima kasih, produk ini sudah memberikan manfaat bagi keluarga saya. Enggak apa-apa, jangan malu-malu ya di sosmed cerita seperti itu. Saya yakin nanti orang yang melihat status Anda nanti inbox, itu pernah saya alami. Nah, saya kalau minum Herbastamin, saya foto, bahkan saya video saat ini untuk berbagi, karena ternyata benar mereka banyak yang membutuhkan, Bapak Ibu, membutuhkan, dan Anda bisa sharing, bisa silaturahmi. Nah, untuk berbagi pengalaman. Kalau Anda seperti itu Anda lakukan, nah Anda akan dapat manfaatnya. Yang kedua, Anda akan dapat manfaat dari penjualan ya, penjualan produk-produk yang ibu konsumsi. Nah di sini, nah nanti nggak terasa, contoh dalam 1 tahun ya, komitmen 1 tahun ya, bisa jual 100 paket. Nah setahun ya, saya dulu 1 bulan bisa 100 paket. Anggap aja Anda setahun 100 paket. Nah inilah bonus yang akan diberikan oleh perusahaan. Nah, ya kan? Ini adalah bonus yang akan diberikan perusahaan kalau Anda bisa menjual 100 paket. Anda bisa pilih PCX atau Anda bisa pilih paket umroh. Ya ini senilainya sama kan, senilai total 30 juta. Pak, saya nggak mau dua-duanya, saya mau itu aja Pak, mentahannya ya monggo ya, sekitar 30 juta. Jadi sebenarnya ya inilah yang dinamakan cerdas finansial. Anda bisa memanfaatkan suatu peluang ya, karena
banyak sekali kasus-kasus di dalam keluarga itu. Yang pertama masalah ekonomi, yang kedua masalah perselingkuhan. Masalah ekonomi, kalau Anda kekurangan penghasilannya, kekurangan, ya ini Anda bisa memanfaatkan untuk penjualan. Nah, kalau yang nomor dua, kenapa kok terjadi perselingkuhan? Ya mungkin karena adanya kekurangan harmonis. Harmonis itu apa ya? Mungkin ya itu tadi, ada yang tidak bergairah ya. Sudah tidak bergairah, mungkin karena usia ya, tenaga kita butuh. Ya. Bayangkan untuk saat-saat ini orang itu diforsir tenaganya. Ya, orang-orang itu diforsir tenaganya itu mulai jam 7 sampai jam 7 malam kerja di pabrik sekitaran saya. Bayangkan betapa capeknya. Kalau nggak butuh suplemen, nah, kalau istrinya minta, mana bisa dia bisa melayani? Karena tenaganya sudah terkuras. Itulah kita butuh yang namanya suplemen, Bapak Ibu. Ini adalah peluang. Jadi saat-saat ini adalah orang itu sibuk mencari uang, waktunya habis, ya, sehingga tidak memikirkan apa itu yang namanya hubungan intim sama pasangan, karena sudah kecapean, Bapak Ibu. Nah, dengan adanya ini Bapak Ibu bisa mengasih solusi. Nah, kalau yang laki-laki kasih suplemen supaya apa, tenaganya bisa tampil lagi. Mungkin ya 1 jam sebelum hubungan, 1 jam diminum, wah tenaganya pulih. Minum Royal Jelly sama Herbastamin. Setelah itu istrinya minta, puas. Dan kalau istrinya minta nggak dikasih, ya bisa wassalam, nanti kan minta ke orang lain, nah kan bisa berbahaya. Ya, karena saya mengerti betul ya karakter seorang wanita itu kan. Nah, karena saya juga punya pasangan, saya juga punya istri. Ya, karakternya seorang perempuan itu seperti ini ya. Jadi awalnya kalau dulu itu malu-malu ya. Awalnya dulu itu malu-malu, nah, tapi kalau semakin ke belakang minta terus. Nah, itulah kalau perempuan itu seperti itu. Awalnya nggak mau, tetapi setelah tahu, nah, minta terus. Nah, tetapi kalau pasangan suaminya nggak siap, apa yang akan terjadi? Pasti kecewa seorang istri tersebut. Ya karena sudah ada di kayak sudah ada di otak itu apa ya, sudah ada keinginan itu apa ya, kepingin yang menggebu-gebu, kalau nggak tersalurkan ya kayak kebelet apa ya, kebelet kencing gitu ya, kalau nggak tersalurkan gimana rasanya, kecewanya, marahnya ya. Nah, akhirnya terjadi kasus seperti itu di dalam pengadilan yang mungkin salah satunya penyebabnya ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membaca peluang, karena paket harmonis ini sangat laris, peluangnya besar ya. Kalau orang membeli itu tidak memikir panjang. Kalau orang membeli produk Pasutri itu enggak mikir panjang, berapapun dia beli ya. Terbukti ya, yang 10 menit jutaan aja dia mau beli, apalagi yang produk yang ratusan ini untuk memberikan solusi, pasti dia akan beli, Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu aja nanti gimana cara strateginya lebih lanjut untuk pemasaran produk ini. Bisa bergabung dengan kelas kami Marketing Langit, di situ nanti juga ada trik-triknya, cara-caranya untuk memasarkan
dan cara-caranya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Khusus yang mau, itu saja. Khusus yang nggak mau, nggak apa-apa, bisa next, ya bisa cari alternatif yang lain, cari ekonomi lain. Tetapi kalau Bapak Ibu memilih, kalau modalnya kecil, ingin penghasilannya besar, cepat besar, nggak ada lain, Bu, yaitu di bisnis network marketing. Ya, karena bisnis network marketing ini nanti tabungan Ibu bisa membangun ruko, ya, dan bisa disewakan atau beli tanah, bebas, nanti bisa menambah yang lain. Nah, itulah produk-produk